Assalamualaikum ayah bunda sekalian di rumah. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar. Ini ciri khasnya SAT banget nih. Kalau misalnya ayah bunda sempat lihat di ruang bunda Ita yang di atas tuh, SAT itu bukan cuma anak yang belajar, tapi orang tua, guru, dan satu sekolah isinya belajar. Maka dari itu pas halal bihalal juga nih nggak serak kayaknya kalau nggak ada belajarnya. Jadi belajar di halal bihalal kita hari ini akan mendengarkan tentang COVID dan juga persiapan new normal. Materinya akan dibawakan oleh Dr. Selvi. Dr. Selvi adalah ketua gugus tugas di RSUD Balaraja untuk penanganan COVID. Jadi kita langsung aja dengarkan kepada Dr. Selvi, dipersilahkan. Ya, Bu Dokter, hadir? Oke, ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat yayasan, kemudian para pengurus sekolah, para dewan guru, dan kemudian saya lihat ini ada 72 partisipan ya, banyak juga ya. Baik, saya dimintai tolong untuk sharing sebetulnya ya, sharing bersama para ayah bunda sekalian dan para guru, para pengurus untuk mengenai bagaimana nih COVID dan perkembangannya serta segala hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi new normal, terutama bagi anak-anak kita nanti. Kebetulan saya juga sudah punya 2 putra dan putri yang juga saya juga deg-degan ya menghadapi anak-anak mau masuk sekolah, dan kemarin alhamdulillah dimundurin tanggal 13 Juli ya akhirnya ya Bu Guru ya. Nah, baik, saya akan pakai slide supaya lebih jelas semua ya. Sifatnya akan umum, cuma nanti saya buka kesempatan kalau seandainya memang mau lebih berfokus kepada anak-anak kita. Artinya saya berharap pada halal bihalal sore ini tidak hanya membicarakan mengenai anak-anak juga, tapi ayah-ayah bundanya juga rasanya perlu juga kita sharing mengenai new normal nanti bagi ayah dan bunda, selain juga bagi anak-anak. Ada ya? Sudah? Belum ya? Belum. Nah, sudah. Sudah? Sudah, Bun. Sudah terlihat ya slide pertama ini ya? Oke, ya, kita mulai. Kalau ada istilah tidak kenal maka tidak sayang, itu betul. Tapi artinya bukan kita sayang-sayangan sama si corona ini ya. Tapi artinya kita sekilas mengetahui corona ini apa sih, gitu ya. Nah, virus corona ini sebetulnya bukan virus yang baru, Bun, ayah bunda sekalian. Virus corona ini bukan virus yang baru. Dia itu sudah lama sebetulnya ya. Sudah ada kakek-kakeknya, sudah ada nenek-neneknya, sudah ada generasi nenek moyangnya itu ya. Cuma yang sekarang ini yang baru muncul adalah virus corona jenis yang baru. Ya, jenis yang baru yaitu SARS-CoV-2. Nah, kita nih baru sama virus ini pada 31 Desember ya, 2019. Ya, gimana, Bun? Oke. Ya, kita diperkenalkan sama virus ini sebetulnya di 31 Desember, hanya baru masuk ke negara kita itu sekitar awal Maret ya, tanggal 22 Maret tahun 2020. Nah, sekarang nih kalau lihat ya bunda sekalian semua di peta, titik-titik merah terbesar adalah di daerah Jakarta, Tangerang ya, titik merahnya. Ini paling utama, cuma saat ini ternyata sudah disusul oleh Surabaya. Saat ini Surabaya yang tertinggi tingkat pertambahan kasusnya, sementara Jakarta, Tangerang sendiri sudah mulai melandai. Pertambahan kasus positif sudah mulai melandai, yang sembuh sudah semakin banyak, alhamdulillah, tetapi ternyata saudara-saudara kita di Surabaya sekarang yang lagi berjibaku babak belur. Kita kirim doa lah buat mereka di sana biar sehat semua ya. Nah, kemudian yang perlu ayah bunda ketahui bahwa ini dia gejala-gejalanya. Mungkin sudah sering sekali didengar ya, demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak pernafasan. Meskipun saat ini berkembang
ternyata gejalanya itu kadang-kadang tidak spesifik. Gejala pada anak-anak itu justru katanya selain sesak, lebih sering datang dengan keluhan mencret. Tapi tidak perlu panik, tetap akan ada clue, akan tetap ada pertanda dari para medis, nanti bisa melihat apakah ini masuk kepada infeksi corona atau bukan. Tapi secara garis besar, ada demam, batuk pilek, ulti, lesu, sakit tenggorokan, dan untuk kita memahami bagaimana cara mencegahnya, terutama nanti menyiapkan anak-anak kita saat anak-anak kita nanti sudah mulai masuk sekolah ya Bun, kita mesti paham sama-sama cara penularannya. Ketika kita sudah paham cara penularannya, insya Allah ayah, bunda, para ibu guru semua nanti menghadapi anak-anak mulai masuk sekolah insya Allah tidak akan panik. Karena kita sudah tahu cara penularannya dan artinya kita akan tahu bagaimana melindungi siswa-siswa kita, melindungi anak-anak kita. Yang pertama, penularan yang paling utama adalah droplet. Droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Itu adalah sumber penularan yang paling utama. Nah, kemudian yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, mencium pipi kanan kiri, begitu ya. Kemudian yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang permukaan benda tersebut terkontaminasi virus. Selanjutnya, setelah menyentuh permukaan benda itu, tangan kita menyentuh area wajah, mulut, hidung, mata, gitu ya. Kita nggak cuci tangan. Nah, dari 3 cara besar penularan ini, nanti insya Allah ayah, bunda, para guru sekalian semuanya paham betul bagaimana cara untuk supaya tidak terjadi penularan. Ya, yang pertama tadi saya ulangi droplets, yang kedua adalah kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, kemudian yang ketiga menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atas permukaan benda tersebut, lalu kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan setelah menyentuh permukaan benda yang terpapar dengan virus tersebut. Ya, Bunda Awal, ini slide-nya keluar ya, kelihatan di sana ya? Kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, dari cara penularan ini, nanti ayah bunda pasti paham harus bagaimana cara mencegahnya. Seperti droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kita nggak pernah tahu kapan orang mau batuk, kita juga nggak pernah tahu kapan orang mau bersin. Nggak bisa kita prediksi, tahu-tahu orang di depan kita batuk aja, tahu-tahu orang di depan kita bersin aja gitu ya. Nah, jadi caranya oleh pemerintah makanya kita diharapkan memakai masker, itu adalah cara untuk memutus penularan melalui droplet. Begitu. Kemudian selain masker, yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak 1-2 meter. Jika memungkinkan 2 meter, jagalah jarak 2 meter. Jika tidak memungkinkan, 1 meter. Supaya apa? Nah, itu tadi. Ketika ada orang lain yang tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin, kemudian dia tidak pakai masker, jarak dengan kita berdekatan, delala orangnya ternyata terinfeksi virus, kita bisa tertular. Sehingga itu jadi alasan kenapa kita harus jaga jarak. Physical distancing, bahasa kerennya ya. Sama social distancing, bahasa kerennya. Dilarang berkerumun. Itulah maksud dan tujuannya kenapa harus physical distancing, social distancing, pakai masker untuk memutus penularan melalui droplet. Kemudian yang memutus untuk penularan melalui kontak pribadi tadi, kita diharapkan saat ini untuk tidak lagi berjabat tangan dulu, tidak lagi cium pipi kanan kiri kalau ketemu orang, begitu. Dan kemudian yang ketiga, menyentuh benda-benda atau permukaan dengan virus. Nah, untuk ini, menyentuh benda-benda atau permukaan yang terkontaminasi oleh virus, cara pencegahannya adalah kita sering-sering biasakan membersihkan permukaan benda-benda yang sering disentuh oleh banyak orang secara bergantian. Seperti misalnya meja kelas ya Bun, nanti ya kalau sudah mulai sekolah, meja kelas yang menyentuh banyak. Jadi sebaiknya kita bersihkan dulu meja tersebut dengan desinfektan. Disinfektannya apa dok? Apa saja, tidak perlu repot, tidak perlu secara khusus kita mencari yang namanya larutan klorin lah atau larutan apa ya. Cukup dengan air dan sabun.
Karena virus corona itu badannya terbentuk dari lemak. Lemak akan hancur dengan sabun. Sabun apa, Bun? Sabun apapun. Sabun colek bisa, deterjen merek apapun bisa. Dicampur dengan air, dielap pakai kain yang bersih, dia akan mati. Jadi tidak sulit sebetulnya ya untuk memutus mata rantai. Hanya tinggal kita mau atau enggak, kita bisa disiplin atau enggak, gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga adalah dikarenakan memang virus bisa menempel di permukaan benda mati dan dia bisa bertahan bahkan sampai 8 jam, ketika setelah habis menyentuh benda-benda mati itu, kita jangan menyentuh area wajah. Kenapa? Karena penularannya nanti bisa masuk lewat mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut. Kadang-kadang kita lupa gosok-gosok hidung, tangannya habis megang meja yang kotor, meja yang ada virusnya, masuk deh dia lewat hidung. Gosok mata karena gatal, masuk dia lewat mata. Seperti itu ya Bun ya, pahami ayah bunda, mudah dipahami ya hal ini ya. Nah, ini kelompok-kelompok beresiko tadi, kenapa saat ini pemerintah masih memikirkan untuk tidak dulu, anak-anak dimundurkan dulu sekolahnya, kemudian di Tangerang ini masih diperpanjang ya Bun, PSBB-nya ya, sampai tanggal 15 Juni ini, memikirkan hal-hal ini, yaitu orang-orang yang OTG, orang-orang dalam pemantauan. Nah, OTG ini adalah orang yang tanpa gejala Bun, dia sangat beresiko, tidak memiliki gejala apapun seperti orang sehat. Ya, bisa ke pasar, bisa pergi kerja, bisa kemana-mana, bisa ngapain apapun aktivitas seperti biasa. Tapi seperti ternyata memiliki virus di badannya. Tapi dia tidak bergejala, tidak sakit, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, dan lain sebagainya tadi. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang punya daya tahan tubuh yang bagus, punya daya tahan tubuh yang sehat, sehingga dia bisa melawan virusnya, sehingga si virus itu akan mati dengan sendirinya dan dikatakan sebagai orang tanpa gejala. Ini penting kita pahami ini, paling penting kita pahami orang tanpa gejala kalau kita sudah berbicara mengenai penularan, yaitu orang yang tidak punya gejala tapi memiliki resiko penularan kepada orang lain, gitu. Nah, lalu bagaimana dok? Saya kan nggak tahu dia OTG atau tidak, dok. Saya nggak tahu loh dia orang tanpa gejala atau tidak. Itu tadi. Makanya pentingnya kita pakai masker, jaga jarak. Nah, ketika kita sudah pakai masker dengan disiplin, kemudian kita bisa jaga jarak dengan orang-orang, tidak berkerumun, tidak berkumpul, begitu, insya Allah kita akan terhindar dari penularan dari orang tanpa gejala ini. Begitu. Kemudian orang dalam pemantauan yang kedua. Kalau orang dalam pemantauan ini, dia ada keluhan, demam. Minimal satu keluhan, demam saja, atau batuk saja, atau pilek saja, dia punya keluhan ya. Nah, kalau sudah punya keluhan begini, biasanya mereka akan mencari sarana kesehatan, melakukan pemeriksaan. Ketika pemeriksaannya memang mencurigai ke arah infeksi virus corona, pasiennya kemudian akan dilakukan pemeriksaan swab tenggorok. Selanjutnya adalah pasien dalam pengawasan. Ini pasien-pasien yang punya keluhan lebih berat ya Bun ya, demamnya tinggi disertai dengan sesak nafas, disertai sakit tenggorokan, dan pasien-pasien seperti ini akan dirawat di rumah sakit. Nah, untuk mengkonfirmasi pasien tersebut positif sudah corona atau tidak adalah sebetulnya bukan rapid test, Bun. Jadi yang masih kami amati di masyarakat, masih banyak yang menganggap bahwa begitu hasil rapid test positif, positif tuh corona, tidak. Ya, jadi rapid test itu punya nilai positif palsu dan punya nilai negatif palsu. Jadi seseorang yang dilakukan rapid testnya hasilnya positif, belum tentu dia terinfeksi. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang rapid testnya juga negatif, jangan senang dulu, karena dia bisa memiliki hasil negatif palsu. Konfirmasi pastinya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan swab atau apus tenggorokan. Nanti akan diperiksa di laboratorium tertentu yang ditunjuk, lalu kemudian akan dilihat hasilnya. Kalau untuk daerah Tangerang, kita merujuknya ke laboratorium RSU Tangerang yang di Ahmad Yani ya, Bun. Kami di RSUD Balaraja juga untuk laboratorium masih mengirim sampelnya ke Rumah Sakit Ahmad Yani. Lalu kemudian ayah bunda mungkin sering mendengar komorbid, apa sih komorbid? Nah, komorbid itu sebetulnya adalah penyakit yang sudah dimiliki sebelumnya
Jadi sebelum ada era COVID ini, sudah punya sakit diabetes, sudah punya sakit asma, sudah punya kanker, sudah punya hipertensi. Nah, orang-orang inilah yang betul-betul harus kita jaga bersama-sama. Karena ketika orang-orang yang punya komorbid ini mengalami infeksi, biasanya akan mengalami keluhan yang lebih berat. Jadi demamnya lebih berat, sesaknya lebih berat. Berbeda dengan tadi orang-orang yang tanpa gejala. Orang-orang tanpa gejala itu biasanya adalah orang-orang dewasa muda nih, insya Allah nih seperti kita yang sehat, yang tidak punya diabetes, asma, kanker, hipertensi, begitu. Ketika datang virusnya oleh badan kita bisa dikendalikan virusnya. Virusnya bisa kita matikan oleh daya tahan tubuh kita. Tetapi yang punya komorbid seperti ini, mereka akan memiliki gejala yang lebih serius ketika terinfeksi. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan, jaga diri keluarga, jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak dengan lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang, suplemen vitamin, istirahat cukup. Kemudian aktivitas fisik, senam tetap boleh tapi tidak berkerumun, ya Bun. Kemudian tutupi mulut saat batuk bersin dengan lengan atas atau tisu atau lalu langsung buang tisunya ke tempat sampah. Tetapi saat ini kan kita memang sudah dihimbau untuk selalu pakai masker ya Bun. Insya Allah ketika batuk bersin karena ditutup oleh masker itu dropletnya nggak mencar kemana-mana. Kemudian bunda-bunda yang habis dari pasar jangan males. Ganti baju dan segera mandi setelah pulang dari pasar. Ayah yang baru pulang dari kantor, begitu pulang jangan langsung nyari anak meluk anak-anaknya ya. Cari kamar mandi dulu, ganti baju dulu. Jangan langsung cari anaknya ya. Kemudian tetap di rumah dan menjaga jarak bagi mereka yang bisa bekerja di rumah ya. Kemudian tentunya tidak merokok untuk menjaga kesehatan paru kita, serta tetap kalau punya penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes, hipertensi, kanker, tetap minum obatnya, jangan terputus. Karena kita harus mengendalikan penyakit ini, supaya si virus ketika seandainya misal kita terinfeksi, penyakit penyerta kita terkendali, si virus pun tidak menjadi mentimbul gejala yang berat begitu ya, kalau penyakit penyerta kita terkendali. Kemudian bersihkan dengan disinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah seperti perabot, meja, kursi, gagang pintu. Ya, itu tadi saya yakin setelah penjelasan ini insya Allah semua ayah, bunda, para bapak, ibu, guru ya makin percaya diri, itu harapan kita. Makin percaya diri untuk kita menghadapi new normal, makin percaya diri insya Allah untuk nanti ketika Kementerian Pendidikan ya sekolah masuk gitu. Jadi kita para orang tua sudah insya Allah yakin gitu ya, karena kita sudah tahu nih cara mencegahnya dan anak-anak kita juga sudah akan kita edukasi masing-masing nih. Mudah-mudahan setelah halal bihalal ini ya, ayah ya, bunda ya, PR-nya banyak tuh setelah ini. Ya ini tadi ya, sering cuci tangan, bekerja belajar beribadah di rumah, yang masih bisa WFH, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Menjaga daya tahan tubuh menjadi sangat penting karena apa? Karena percuma kita sering pakai masker, sering cuci tangan, tapi kita nggak jaga daya tahan tubuh. Ketika virusnya kena ke kita nggak tahu nih virus dari mana, nggak sengaja kita megang misalnya pintu lift gitu ya, ternyata pintu lift tuh ada virus nempel di situ misalnya, terus nggak sengaja hidungnya gatel, kita gosok-gosok hidung, masuk deh tuh virus. Nah, kemudian kalau pun kita sudah rajin disiplin pakai masker, kita rajin disiplin jaga jarak, tapi kita diet, mau makan sehari cuma sekali nih, para bunda-bunda yang nggak mau gendut nih, makan sehari sekali. Nah sekarang tuh udah jangan diet-diet dulu deh, makan dulu, konsumsi gizi seimbang dulu, jaga kesehatan dulu. Tidak merokok, suplemen vitamin secara rutin, jangan belang bentong ya bun, hari ini minum, 2 hari lupa, terus minum lagi ya, suplemen rutin tiap hari. Kemudian istirahat cukup, tidurnya harus cukup. Kemudian aktivitas fisik, senam ringan, dan mengendalikan penyakit tadi. Agar apa? Daya tahan tubuh kita baik. Ketika daya tahan tubuh kita baik, insya Allah ketika punten misal kita lagi lupa pakai masker bun, ke pasar lupa nih misal pakai masker, ada virus nemplok, tapi daya tahan tubuh kita bagus. Nah, virusnya langsung dimakan oleh sistem imun kita.
diserang oleh sistem imun kita virusnya. Jadi ini poin yang jangan sampai kita tinggalkan dan jangan sampai kita remehkan, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi gizi seimbang, tidak merokok, vitamin, aktivitas fisik atau senam ringan, tidur dan cukup, dan tetap yang punya komorbid harus dikendalikan. Jangan takut berobat karena, aduh ada corona, saya nggak berani ke dokter deh, nggak mau minum obat kencing manisnya dulu, nggak berani ke dokter, jangan. Tetap saja kontrol dengan tetap memperhatikan tadi, ke rumah sakit pun pakai masker, jaga jarak dengan pasien yang lain, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini, ya, menjaga jarak, interaksi fisik, social distancing, pakai masker tadi, jaga jarak minimal, dan mudah-mudahan ini oleh Bapak Ibu guru bisa dijadikan panduan dan patokan juga ya ketika nanti anak-anak sudah mulai harus masuk sekolah. Jadi harapannya mungkin barangkali anak-anak nanti di sekolah dibiasakan untuk menggunakan masker. Kemudian anak-anak dibiasakan menjaga jarak dengan teman-teman yang lain minimal 1 meter gitu. Anak-anak dihindari berada pada kerumunan. Ini menjadi dasar nanti ketika pada saat anak-anak sudah masuk sekolah, barangkali diatur jeda jam masuknya, kemudian jam istirahatnya barangkali punten barangkali menghindari mereka berkerumun, jam istirahat barangkali mungkin bisa dihilangkan, tetapi jam pelajarannya dipersingkat. Kemudian untuk sementara waktu mungkin nanti pada awal dibuka lagi sekolah, anak-anak tidak cium tangan dulu ke para bapak dan ibu guru, tapi mengganti dengan misalnya mengganti dengan sapaan atau menundukkan badan sebagai tanda hormat kepada para guru gitu ya. Jadi untuk cium tangannya mungkin untuk sementara ditunda dulu. Nah, kemudian barangkali juga bisa memperbanyak fasilitas untuk tempat cuci tangan ya Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak nih mudah dapat tempat untuk cuci tangan begitu. Barangkali orang tua juga bisa menyelipkan hand sanitizer kecil di tas anak-anak. Jadi anak-anak dibiasakan juga untuk kalau tiap habis megang apa, anak-anak mencuci tangan dengan hand sanitizer. Kalau di area sana tidak ada area air yang terjangkau dekat. Nah, kemudian ini para Bapak Ibu tahan dulu, jangan keluar kota, keluar negeri, jangan beli tiket-tiket dulu ya. Kita belum tahu nih, meskipun gempuran tiket murah sudah mulai berdatangan, diskon-diskon tiket pesawat sudah berdatangan, tahan dulu, tahan diri dulu, jangan dulu. Ya, nanti kita masih akan lihat sikon ke depan seperti apa. Kemudian saat ini anak-anak masih ada di rumah, sebaiknya batasi bermain di luar rumah begitu. Kalau misalnya bisa di dalam rumah saja itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ada 1-2 waktu dia harus keluar rumah bermain dengan teman-temannya, diberi batasan dan tetap tadi kalau bisa dipakaikan masker kainnya, kemudian jaga jarak main sama teman-temannya, jangan dempet-dempetan gitu ya. Kemudian kalau kita sakit nih, kita jangan usahakan tidak mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Itu tadi yang menjadi alasan kenapa pemerintah kemarin kita nggak boleh mudik, itu karena kita khawatirkan kita OTG bawa penyakit ke orang tua, atau orang kita demam, terus kemudian datang ke rumah orang tua yang usianya sudah sepuh, kemudian beliau menjadi tertular. Itu kemarin menjadi alasan kenapa kita nggak boleh mudik ya. Nanti kalau misalnya jangan sampai ya, tapi kita misalnya kita dinyatakan sebagai ODP memang harus isolasi mandiri di rumah 14 hari di rumah, tidak keluar ya. Nah, kalau ayah bunda atau anak-anak kita nanti misalnya kurang sehat nih ngerasanya, itu tadi di rumah lah selama 14 hari. Gunakan masker, di kemana-mana, sendok piring, gelas, jangan gantian. Kalau seandainya nanti ada yang mengalami sakit dan setelah diperiksa ternyata masuk kepada OTG, masuk kepada orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan. Piring, gelas, sendok jangan bergantian. Kemudian pantau suhu secara teratur, lapor ke puskesmas terdekat secara rutin kondisi kita untuk apa? Sebab kalau dalam isolasi mandiri kondisi kita perburukan, kita para tenaga medis bisa datang ke rumah kita untuk memeriksa. Dan kalau ada ODP
kamar mandinya juga harus terpisah ya ayah bunda ya untuk memutus penularan. Secara rutin kita bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering disentuh. Gak usah repot-repot nyari disinfektan yang macam-macam, Bun. Cukup dengan kalau ada alkohol 70% yang dijual bebas, boleh disemprot pakai itu. Atau kita bikin air sabun, campuran air sabun, bisa dengan itu. Gak usah repot-repot kita nyari ribet-ribet mesen ke Tokopedia atau kemanapun ya, cukup dengan alkohol 70% bisa, dengan air sabun bisa, dengan air deterjen pun bisa, akan mati kok virusnya. Ya. Ini yang paling penting bagi ayah bunda terutama yang saat ini ikut berperan lebih aktif mengajari anak-anak kita di rumah. Seperti tadi yang saya dengar ya, ada yang aduh kesel, ada yang ini anak, karena memang susah ya, ternyata jadi guru susah ya, Bapak Ibu guru ya. Termasuk saya juga mengalami, aduh ternyata sulit ya jadi Bapak Ibu guru, butuh kesabaran ekstra luar biasa. Tapi kita sebagai orang tua, kita mesti menghindari stres dan kita harus tetap optimis. Insya Allah ini semuanya akan berlalu. Kita lakukan aktivitas sehari-hari tetap jaga jarak, begitu ya. Jangan stres. Ceritakan kegundahan ketika pada suami atau pada istri kalau misalnya kita punya kegundahan, atau boleh tanya kepada keluarga yang misalnya ada yang perawat, ada yang dokter atau yang mengerti kesehatan juga, tanyakan ketika kita ada kebingungan. Jadi jangan disimpan sendiri, sebab nanti kalau kita stres daya tahan tubuhnya turun, virusnya yang tadinya harusnya tidak bergejala malah mengeluarkan gejala. Gimana, apa sih caranya yang bisa kita lakukan? Ya, seperti biasa, aktivitas fisik seperti biasa tetap dilakukan. Kemudian jalan-jalan di sekitar rumah aja. Jalan-jalan sekitar rumah, di depan taman rumah, itu bisa. Perbanyak hobi, misalnya baca, masak, nih banyak nih akhir-akhir ini hobinya lagi berjalan, apa, nanam ini ya, bercocok tanam tuh jadinya tuh. Ada yang mengembangkan masak kue, tiba-tiba kemarin lebaran, dadakan dia jadi penjual kue. Memanfaatkan work from home, gitu ya. Makan bergizi juga ya. Nah, ini penting juga untuk ayah bunda di transportasi publik ya. Kalau misalnya kita harus berangkat kerja, kemudian kita menggunakan transportasi publik, jangan lupa kantongi disinfektan. Kantongi hand scrub di tas kita atau di kantong kita. Ya. Kemudian kalau kita dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan sendiri. Ya. Kemudian tetap perilaku hidup bersih dan sehat kita terapkan, mencuci tangan dengan air sabun, buang sampah di tempatnya, tidak merokok, tidak meludah di sembarang tempat. Ini penting, tidak meludah di sembarang tempat ya, karena itu jadi sumber penularan. Kemudian hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. Ketika kita batuk atau demam sedikit, tapi kita harus misalnya tetap berangkat kerja, jangan lupa masker harus kita pakai, agar kita tidak menjadi sumber penularan dengan orang lain. Gitu. Nah, ini yang di institusi pendidikan, di sekolah nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat ya, Bapak Ibu Guru, tadi yang seperti sudah disampaikan. Kemudian saat ini kegiatan belajar melalui online dulu, memberi tugas yang beragam. Kemudian nanti ketika sudah mulai masuk sekolah, seperti yang tadi saya sampaikan, menyediakan sarana cuci tangan lebih banyak dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menghimbau warga sekolah yang sakit, baik anak murid atau Bapak Ibu guru yang sedang kurang enak badan, lebih baik untuk tidak masuk sekolah dulu. Kemudian secara teratur membersihkan rumah dan melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi kita. Dalam kegiatan keagamaan juga seperti itu. Kebetulan di Provinsi Banten ini dibuka lebih dulu ya Bun ya. Alhamdulillahnya dibukanya ini ya, tempat ibadah dulu ya sebelum mal-mal ya. Tetap di tempat ibadah kita jaga kebersihan, kemudian tempat cuci tangan pun harus sebaiknya diperbanyak, ada hand sanitizer, kemudian menghimbau umat memperhatikan informasi panduan resmi dari pemerintah, tetap jaga social distancing. Jika ada kegiatan yang masih bisa kita lakukan secara online, ya kita lakukan secara online. Di pusat perbelanjaan, nanti sebentar lagi mal akan dibuka, 5 Juni itu mal akan sudah mulai dibuka, tentu tetap kita harus taat, patuh, ketika ada screening suhu, tetap kita ikuti, jaga jarak Bun, di mal ya, minimal 1-2 meter, kalau misalnya memang harus terpaksa ke mal. Kemudian,
Kalau merasa badannya nggak sehat, nggak usah ke mall, ditunda belanjanya, ya. Nah, ini sudah dihimbau kepada para pemilik usaha, mereka juga harus bertanggung jawab menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menjaga kebersihan di lingkungan tempat perbelanjaan. Ini untuk peran Pak RT, Pak RW juga ya, sama ya, pada intinya menghimbau warga, Pak Ormas juga menghimbau warga, para relawan sekarang juga banyak mereka membantu menyebarkan informasi. Jadi kita bisa, kita semua bisa menjadi relawan. Kita punya WA, kita punya status update WA, kita dengan cara kita memposting-posting hal-hal yang bermanfaat mengenai corona ini pun kita sudah masuk menjadi orang yang relawan gitu. Kita posting hal-hal yang baik, mengingatkan mereka untuk selalu cuci tangan, itu sudah termasuk bagian dari relawan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru juga saat ini sangat familiar terhadap yang namanya rapid test gitu ya, rapid test. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa rapid test ini bukan diagnosa pasti. Rapid test ini untuk screening. Apakah rapid test itu? Pemeriksaan antibodi dia sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini. Keadaan saat ini itu artinya keadaan pada saat dia sedang diperiksa. Kemudian siapa sih sebetulnya yang harus rapid test? Yaitu orang-orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif COVID. Lalu kalau kita sehat perlu di rapid test nggak, Dok? Tidak salah untuk melakukan rapid test pada orang-orang yang sehat, boleh-boleh saja, tetapi jangan dijadikan patokan hasilnya, karena tidak bisa. Misalnya seperti ini, rapid test itu adalah memeriksakan antibodi. Misal, tanggal 1 kita terpapar virus masuk ke badan kita. Rapid test itu akan memberikan hasil positif pada orang yang terpapar virus paling cepat 7 hari. 7 paling optimal di hari ke-10, tapi paling cepat mengeluarkan hasil positif di hari ke-7. Misalnya tanggal 1 kita terpapar, lalu kita rapid test di tanggal 3, tentu hasilnya masih akan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Ya. Begitu pula misalnya, dan sebaliknya, kita nih punya alergian, sistem imunnya jelek memang sudah dari kecil. Kita nggak punya gejala apapun, tapi ikut-ikut di rapid test. Nah, pada saat dilakukan rapid test, ternyata positif. Nah, apa sudah pasti itu rapid test positif itu kita terinfeksi? Belum. Barangkali itu adalah reaksi silang. Reaksi silang dengan infeksi virus kita terdahulu. Karena rapid test corona positif itu bukan milik prerogatifnya si corona. Ada beberapa virus lain yang bisa memberikan hasil positif pada hasil pemeriksaan rapid test corona. Seperti apa? Seperti terinfeksi virus corona zaman lampau. Seperti tadi saya sudah bilang, corona itu yang saat ini adalah jenis SARS-CoV-2, tapi sebelumnya dia udah banyak dulu itu. Ya. Jadi waktu itu kita mungkin sudah pernah terinfeksi, begitu dilakukan rapid test positif, jangan lantas langsung nangis-nangis ya Bun, tenang. Dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Nah, ini tadi yang orang tanpa gejala, harus kita waspadai sehingga kita harus pakai masker selalu. Ya, ini normal nanti rencananya besok 1 Juni, ya Bun, dibuka operasional. Fase kedua 8 Juni mal-mal dibuka gitu. Selanjutnya rencana sekolah 15 Juni tapi alhamdulillah dimundur lagi ya Bun ya. Sehingga pada akhirnya memang kita semua harus siap untuk menghadapi kehidupan new normal. Siap dalam arti bukan siap tanpa perbekalan. Kita siap dengan kita membawa segudang perbekalan, tapi perbekalan yang utama adalah kita selalu disiplin dan taat menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua selalu menjaga daya tahan tubuh dengan cara yang juga tadi sudah disampaikan. Dan yang ketiga selalu berdoa pada Allah semoga kita selalu dihindarkan dari terinfeksi virus. Berdoa kalaupun apes kena infeksi virus, kita berdoa semoga tidak bergejala. Atau kalaupun harus bergejala, gejalanya tidak berat dan akhirnya sembuh sendiri. Ini checklist peralatan perang nanti ketika barangkali anak-anak kita kalau seandainya sudah harus masuk sekolah lagi ya Bun. Dan kalau kita sudah harus masuk kerja lagi, hand sanitizer, sabun cuci tangan, bikin disinfektan spray pakai botol yang kecil itu juga. Tempat minum kita bawa sendiri, tidak perlu berganti-ganti dengan orang-orang sekantor.
di dapur, jangan berganti-ganti, di kantor, di pantry. Peralatan makan sebaiknya juga kita bawa sendiri. Kalau kita menggunakan kendaraan umum seperti ojek online, sebaiknya kita bawa helm sendiri. Kemudian tisu tentunya, dan masker cadangan, khawatir takutnya masker kain yang kita pakai basah, terlalu basah gitu ya Bun, dengan keringat, sebaiknya memang diganti juga. Jadi kita bawa cadangan di dalam tas kita. Kemudian jangan lupa bawa kantong kresek untuk masker habis pakai. Nah, maskernya setelah dipakai, mau kita cuci lagi kan, nanti masukin dulu ke kantong kreseknya. Lalu kita ganti dengan masker yang baru, cadangan kita. Jadi sebaiknya selalu bawa cadangan masker. Kita nggak tahu berkeringat banyak, itu nanti nggak efektif lagi dia jagain kita sih maskernya. Jadi bawa cadangan. Ya. Ya, jadi sederhana aja, Bun. Dengan new normal ini, dengan para ayah bunda sudah mengetahui cara penularannya dan bagaimana cara memutus rantai penularannya, insya Allah kita semua akan lebih siap untuk menghadapi new normal kita. Pada prinsipnya sebetulnya adalah semakin mendisiplinkan diri kita, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu. Selalu pakai masker saat di luar rumah. Ini adalah penggunaan masker kain, ayah bunda sekalian ya. Jangan sampai kita sudah pakai masker kain dengan sangat disiplin, tapi ternyata kita cara membuka masker kainnya salah sehingga jadinya terinfeksi. Nah, cuci tangan sebelum pakai masker. Kemudian masker itu menutupi bagian hidung dan mulut. Jangan hanya menutupi mulut, tapi hidung pun harus kita tutupi. Karena virus ketika kita berbicara dengan orang jarak dekat, nggak sengaja kita harus terpaksa berbicara orang dengan jarak dekat, dan kemudian orang tersebut ternyata sedang mengalami infeksi, dia berbicara, kemudian kita hirup juga nafasnya karena kita terlalu dekat dengan beliau, kita bisa terinfeksi. Sehingga masker itu harus menutupi hidung dan mulut. Kemudian pada saat buka itu dari belakang, Bun. Dari tali belakangnya ya, atau yang kalau earlobe yang dipasang di telinga, itu dibuka dari telinganya. Jangan tarik dari depan. Jangan putuskan dari depan. Kadang-kadang kan pengen cepet, sepret, diputusin aja dari depan, jangan. Kemudian jangan sentuh masker. Kalau sudah terlanjur tersentuh, maka gunakan segera cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Jangan sentuh masker itu, jangan sentuh terutama yang bagian depannya ya Bun, bagian luarnya nih. Kita nggak tahu kita berkontak dengan siapa saja. Akan sudah banyak nih yang nempel-nempel di depan ini. Jadi pada saat membuka kita jangan sentuh bagian depan maskernya. Dan kemudian cuci ke masker kainnya secara berkala. Kalau saya saranin sih setiap hari harus kita cuci. Jadi mungkin perbekalan masker kita ya kalau sehari bawa 2, besoknya harus bawa lagi. Mungkin kita punya 4 ya, punya 2 untuk hari ini, 2 untuk besok, bisa terus setiap pulang kita cuci. Lalu new normal itu seperti tadi, sederhana aja. Kalau ketemu nggak usah salaman dulu, mungkin sedikit membungkukkan tangan atau menganggukkan kepala. Karena senyum juga nggak ngaruh ya Bun, nggak kelihatan kalau pakai masker. Ini juga langsung mandi saat pulang ke rumah, habis dari kantor, habis dari pasar, langsung mandi, keramas, bersihkan badan dengan baju yang dibawa dari luar juga. Kalau memang memungkinkan langsung dicuci, kalau tidak memungkinkan untuk segera dicuci ya kita simpan, tapi sebaiknya dipisahkan dengan baju anak-anak kita yang diem di rumah. Nah, baju dengan orang tua yang habis dari luar rumah, dengan baju anak yang diem aja di rumah, sebaiknya dipisahkan. Idealnya seperti itu. Pelaksanaannya nanti disesuaikan. Nah, kemudian waktu belanja jaga jarak, agak susah kalau ke pasar ya Bun, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan kita bisa jaga jarak setidaknya di pasar yang tidak terlalu dekat-dekat sekali. Antri dengan tertib kalau kita bayar di supermarket. Kemudian kalau agak keluhan, jangan ke kantor. Ya. Tadi saat perjalanan tadi gunakan masker, tetap jaga jarak, jangan menyentuh-nyentuh hal yang nggak perlu kita sentuh, nggak usah kita sentuh-sentuh, gitu ya Bun ya. Pakai ojol, pakai helm sendiri. Nah, ada sekarang nih sedang digalakan mengupayakan membayar dengan secara non tunai. Ini sih tentatif ya, selama kita masih bisa terus jaga kebersihan tangan kita, membayar pakai uang cash juga nggak jadi masalah. Selama di tempat kerja, para ayah bunda, saat tiba di tempat kerja, kita segera cuci tangan. Gunakan siku untuk menekan tombol lift, jangan pakai tangan. Kita biasakan menggunakan siku. Kalau di luar negeri sekarang di liftnya sudah dipasang pedal di kaki ya. Jadi untuk membuka, menutup, mencet lantai berapa saja itu sudah pakai pedal di kaki. Kita gunakan siku kita aja.
Kemudian tidak berkerumun, jaga jarak, bersihkan meja atau area kerja kita setiap kita baru datang baru mau mulai bekerja. Nah, bersihkannya tadi seperti tadi dengan air sabun saja juga sudah cukup. Mau dengan alkohol 70% juga sudah cukup. Kemudian kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama. Kalau terpaksa harus menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, ya kita sering cuci tangan. Kemudian usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk, biasakan tidak berjabat tangan, kemudian masker tetap digunakan selama di tempat kerja. Pulang dari tempat kerja atau pulang dari sekolah nanti anak-anak kita, Bun, kita latih. Ketika dia pulang sekolah nanti juga jangan langsung bersentuhan nyari bundanya. Wah, langsung nyari bundanya, bunda ya, kita latih dia. Biasakan begitu dia pulang ke rumah pun, dia langsung membersihkan diri dulu. Kemudian cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Sebelum membuang masker sekali pakai, barangkali nanti ayah bunda, anak-anak kita juga ada yang pakai maskernya sekali pakai, gitu ya. Itu disobek ya Bun, basahi dengan desinfektan kalau bisa atau disobek. Ingat cara menyobeknya kita tidak boleh memegang bagian luarnya, ya Bun. Kita sobek pakai gunting supaya apa? Itu tidak digunakan lagi oleh orang yang ya, supaya tidak diperjualbelikan masker bekas ya. Kemudian bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, dan tas jika diperlukan. Kalau siap datang dari luar, bersihkan ini dulu. Dan saran saya untuk sepatu juga, sebaiknya sepatu tinggalkan di bagian depan rumah yang tidak terlalu masuk ke dalam rumah kita ya Bun, karena sepatu itu juga kumannya banyak. Ini saya dapat ini beredar ya, lucu sekali. Bayangkan ketika nanti anak-anak sekolah kita yang mungkin yang masih kelas 1, 2, 3 yang masih agak-agak sulit untuk kita berikan pengertian. Miss, he is coughing on me. He says my mess is cheap. Ini lucu sekali. Jadi itu dia, pilih mana, tinggal di rumah. Ini tentu untuk yang bagi yang tidak berkeperluan untuk bekerja di luar ya Bun ya, yang misalnya memang harus bekerja, memang sudah diperkenankan untuk melakukan bekerja kembali di kantor oleh pemerintahan ya. Kemudian atau pilihan kita tinggal di rumah sakit kalau tidak mentaati, atau itu tadi tinggal kenangan, jangan sampai ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini sedikit banyak bisa diambil manfaatnya oleh bapak-bapak dan ibu sekalian untuk kita bersiap diri menghadapi new normal yang sesungguhnya sebetulnya tidak perlu terlalu kita bikin pusing gitu ya Bun ya, karena sesungguhnya ini sebetulnya adalah hanya pendisiplinan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kita. Pendisiplinan terhadap memakai masker, menjaga jarak, tidak ada pada kerumunan, kemudian mendisiplinkan diri kita untuk tidak menyentuh area wajah, mendisiplinkan diri kita untuk makan bergizi, minum yang banyak sesuai dengan anjuran 2 liter per hari, vitamin teratur, berolahraga, tidur cukup, tidak stres, dan yang terakhir kita selalu berdoa pada Allah, berserah dengan segala daya upaya yang sudah kita lakukan. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, melindungi anak-anak kita. Ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.